kita belum punya apa. Nah, aku di dalam sini kasih tolong kak. Nanti yang Makassar itu dia buat posko di Mamuju. Waktu mau berangkat ke sini, saya telepon Bu Dwi Korita, Kepala BMKG. Beliaunya nyampaikan memang kemungkinan akan terjadi gempa susulan. Beginilah gempa dengan magnitudo 6,2 yang meluluh lantakkan Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Warga terlihat panik menyelamatkan diri dan sebagian histeris karena keluarganya menjadi korban gempa. Nah, aku di dalam sini kasih tolong kak. Anak aku di dalam sini kasih tolong kak. Sisa berapa orang? Menanggapi musibah itu, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan yang diangkut dengan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara senilai 1,7 miliar rupiah. Bantuan itu terdiri dari bantuan logistik, tanggap darurat senilai 979 juta rupiah, bantuan logistik gudang regional timur senilai 621 juta rupiah. Selain itu, santunan ahli waris bagi 8 korban yang telah teridentifikasi sebesar 120 juta rupiah diberikan kepada tiap ahli waris sebesar 15 juta rupiah. Bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial berupa makanan siap saji sebanyak 2.500 paket, makanan anak 1.200 paket, tenda gurung 500 lembar, matras 1000 lembar, selimut 700 lembar, peralatan dapur 200 paket, tenda serbaguna 10 unit, file bat 40 unit, kasur 370 buah, sandang 30 paket, serta perlengkapan tagana 20 paket. Personel Taruna Siaga Bencana atau Tagana pun dikerahkan oleh Kementerian Sosial dari Sulawesi Selatan sebanyak 50 personil dan dari Sulawesi Tengah sebanyak 19 personil untuk membantu Tagana setempat membuka dapur umum dan juga memberikan layanan dukungan psikososial atau LDP. Data Pusat Pengendalian Operasi BNPB per 15 Januari 2021 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat mencatat sekitar 637 warga mengalami luka-luka dan 15.000 lainnya mengungsi di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. BPBD setempat terus melakukan pendataan dan kaji cepat di lapangan. Sementara itu, dampak kerusakan bangunan di Kabupaten Majene dari gempa dengan magnitudo 6,2 itu diantaranya adalah 62 unit rumah rusak, 1 unit puskesmas rusak berat, 1 kantor dan ramil Maludar rusak berat, jaringan listrik padam, komunikasi seluler tidak stabil, dan longsor di 3 titik sepanjang jalan poros Majene menuju Mamuju. BPBD di Kabupaten Mamuju menginformasikan terdapat kerusakan berat yakni Hotel Malio, kantor Gubernur Sulawesi Barat, dan sebuah minimarket. Jaringan listrik dan komunikasi seluler juga terganggu di wilayah Mamuju. Untuk kerusakan rumah warga beserta korban jiwa masih dalam pendataan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang meninjau langsung para korban gempa meminta agar warga di Sulawesi Barat menghindari tepi pantai karena dikhawatirkan masih akan ada gempa susulan yang akan terjadi. Risma mengakui sempat merasakan gempa susulan saat meninjau fasilitas bandara untuk keperluan angkutan logistik. Karena itu dia meminta agar warga sementara menghindari bangunan-bangunan di sekitarnya. Selain memastikan kelancaran bantuan logistik, Risma juga menyebut adanya bantuan tenaga kesehatan yang tiba di Sulawesi Barat untuk menangani korban gempa di rumah sakit. Jadi yang punya kita, Makassar juga bisa darah. Jadi makanya kalau mungkin kita butuh coba di list yang kita belum punya apa dari Makassar. Nanti yang Makassar itu dia buat posko di Mamuju. Karena Majene ke sini nggak bisa. Ada terputus. Nah, tapi mungkin yang barang dari Makassar itu yang bisa kita bawa ke sini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut terjadi 32 aktivitas gempa susulan di Sulawesi Barat hingga Sabtu 16 Januari 2021 pada pukul 07 waktu Indonesia Barat. Kemarin saya waktu mau berangkat ke sini, saya telepon Bu Dwi Korita, Kepala BMKG, beliaunya nyampaikan memang kemungkinan akan terjadi gempa susulan. Nah, permasalahannya adalah gempa susulan itu besar yang kemudian berakibat tsunami atau tidak, itu yang belum bisa diprediksi. Karena itu kemarin kita sudah sampaikan untuk warga sementara tidak berada di tepi pantai dulu sepanjang pantai di Sulawesi Barat ini. Nah, kemudian yang lain-lain sudah diselesaikan oleh BNPB. Dan insya Allah pagi ini akan datang dinas dari tenaga kesehatan yang akan melaksanakan operasi di 2 rumah sakit Bayangkara dan rumah sakit regional. Hasil monitoring BMKG tercatat terjadi gempa dengan magnitudo maksimum 4,8. Gempa itu merupakan rangkaian gempa susulan dengan magnitudo 5,9 yang terjadi pada 14 Januari 2021 pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Pada hari yang sama pukul 06.32 waktu Indonesia Barat, wilayah Mamasa diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi itu memiliki parameter update dengan magnitudo 4,8. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,89 lintang selatan dan 119,05 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 29 km arah tenggara kota Mamuju, Sulawesi Barat pada kedalaman 10 km. BMKG merilis bahwa gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif Majene. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa tersebut memiliki mekanisme pergeseran sesar naik. Guncangan gempa yang tidak berpotensi tsunami itu dirasakan di daerah Mamuju, di mana getarannya dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk yang berlalu. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Raditya Jati menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terangkum dari berbagai sumber, tim liputan Akurasi TV. Akurasi TV.